Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih. Tak henti-hentinya kami bicara tentang Bunda Maria. Hari ini gereja menetapkan Bunda Maria sebagai Bunda Gereja. Ibu bagi kami semua yang dalam perjalanan menuju kepada Kristus. Bantu kami ya Bapa, supaya kami mengalami Bunda, tapi juga meniru teladan hidup Bunda kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara, tidak henti-hentinya kita bicara tentang Bunda Maria. Kenapa? Karena bagi kita Bunda Maria adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Model dari manusia yang menjadi pegangan. Bunda Maria menjadi bunda kita, bunda menjadi ibu. Ibu berarti dia yang memberikan kehidupan. Dia yang memelihara, dia yang mengembangkan, dia yang membuat anaknya menjadi anaknya seperti Yesus. Yesus seperti Yesus sekarang juga mempunyai peranan besar adalah Bunda Maria. Dia mengandung, memberi makan, memberi asupan rohani, memberi pengajaran, pembinaan, dan seluruh seperti yang kita ketahui dari ibu kita sendiri. Jadi saudaraku terkasih, gereja menghormati Bunda Maria karena Bunda Maria berperan besar membentuk Yesus seperti yang kita ketahui. Dan Bunda Maria juga melakukan yang sama seperti kita, seperti Anda, seperti kita semua, seperti semua gereja. Mulai dari paus hingga semua orang di pelosok jauh. Bunda Maria menjadi pembimbing, penuntun, penggerak, penghidup kita semua. Saudara, itulah ibu. Kita tahu ibu kita melakukan segala sesuatu, berkorban. Supaya anaknya menjadi anak yang baik, matang, dewasa, dan dibentuk dalam penderitaan dan salib. Itulah ibu kita Bunda Maria. Dan dia terus bekerja sampai sekarang mendampingi kita. Dan semoga kita menjadikan Maria sebagai pelindung, penjaga, pemelihara, pemberi kehidupan. Membuat kita terus bertahan di dalam penderitaan yang tidak mudah ini. Dan itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Tetapi dalam sejarah, dalam kehidupan Karmel, Bunda Maria tidak hanya menjadi ibu kita, menjadi bunda, tapi juga menjadi perawan. Perawan berarti Bunda Maria adalah seorang perawan yang hatinya tunggal kepada Allah. Single-mindedness, single-heartedness. Totalitas dia Bunda Maria kepada anak satu-satunya. Sejak dalam kandungan sampai detik terakhir pun. Kita tahu Bunda Maria mendampingi Yesus saat-saat terakhir. Dan itulah dilakukan Bunda Maria kepada kita semua, kepada gereja. Kita ingat dalam perjanjian lama, kita kejadian bagaimana manusia jatuh karena Hawa, karena Eva, ya, karena tidak taat kepada Tuhan. Sekarang menjadi Ave, ya, menjadi salam keselamatan bagi kita semua. Dan perempuan itu adalah perempuan yang membalikkan manusia menjadi anak-anak Allah. Karena Maria, maka Yesus lahir dan mengubah, menghancurkan kuasa-kuasa dan semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Itulah berkat bantuan Bunda Maria. Nah, sebagai perawan hati Maria tunggal kepada Yesus. Yesuslah yang menjadi fokus dari kehidupan Maria. Yesuslah yang menjadi harapan hati Bunda Maria. Ya. Nah, karena itulah saudaraku terkasih kita melihat bahwa Bunda Maria yang menjadi tanda bukan lagi Eva tapi Ave. Perempuan itu, perempuan Hawa yang menghancurkan manusia karena ketidaktaatan, karena mendengarkan iblis. Sekarang Ave, ya, Ave Maria yang taat kepada Tuhan, yang membawa manusia kepada Allah, memberikan Yesus juga kepada kita.
Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini dibacakan bagaimana Yesus memberikan ibunya kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes. Inilah ibumu. Ya, kata Yesus kepada Yohanes, murid yang disayanginya. Ibu yang disayanginya diberikan kepada Yohanes. Dan Yohanes adalah wakil dari para rasul, wakil dari gereja. Ya. Kenapa Yesus memberikan ibunya kepada Yohanes? Tidakkah dia punya saudara-saudara yang lain? Dan inilah misteri Yesus yang berkehendak bahwa Bunda Maria menjadi ibu gereja. Ya. Dan perempuan ini, Yesus mengatakan kepada ibunya, hai perempuan. Jadi Yesus memberikan ibunya kepada gereja, kepada Yohanes, kepada wakil gereja. Ya. Dan itulah saudaraku, betapa berharganya, betapa mulianya. Dan wanita ini, perempuan inilah yang berkata dalam perkawinan di Kana, lakukanlah kepada para abdi, lakukanlah apa yang dikatakan oleh anakku. Ya. Meskipun Yohanes sangat dekat dengan Maria, ya, Maria bersama Yesus, bersama Yohanes. Tetapi sedikit sekali cerita tentang Maria di dalam Injil Yohanes. Perkawinan di Kana dan hari terakhir. Tetapi dalam dua kisah yang sangat penting inilah Yohanes menunjukkan peranan, sekali lagi peranan Maria di dalam gereja. Maria mengatakan, lakukanlah apa yang dikerjakan anakku, diperintahkan anakku. Dan hari ini Bunda Maria merangkul Yesus, merangkul gereja. Dan Bunda Maria bersama-sama para rasul menantikan Roh Kudus turun atas para rasul. Dalam novena, ya, 9 hari sampai Pentekosta. Ya. Jadi Bunda Maria sungguh-sungguh bersama para rasul mengharapkan Roh Kudus. Bunda Maria menjadi mempelai Roh Kudus. Dan kalau kita ingin menjadi rasul Kristus, ya, maka kita mohon Roh Kudus bekerja dalam pikiran, hati, seluruh diri kita semua. Ya. Dan untuk itu kita mohon lewat Bunda Maria. Karena Bunda Maria menerima Yesus berkat Roh Kudus. Engkau akan mengandung karena Roh Kudus. Maka Bunda Maria disebut mempelai Roh Kudus. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita ingin hidup rohani kita dan mohon supaya kita sungguh-sungguh diberkati, didorong mendapatkan kekuatan Roh Kudus, mohon dari Bunda Maria. Lewat Bunda Maria kita akan mendapatkan Roh Kudus. Roh yang menggerakkan kita seperti Yesus, seperti para rasul, seperti para kudus. Jadi para rasul bersama Bunda Maria menantikan Roh Kudus, datangnya Roh Kudus. Semoga gereja semakin gereja yang bertumbuh berkembang di mana-mana, melahirkan banyak rasul-rasul yang mewartakan Kristus, bermisi di mana-mana. Berkat Bunda Maria luar biasa. Semoga Bunda Maria terus mendampingi gereja yang sekarang ini dalam situasi yang tidak mudah, dalam situasi yang sulit. Tetapi kita percaya Tuhan selalu mendampingi gerejanya. Berabad-abad hingga sekarang gereja berjuang dan terus berjuang berkat bantuan Bunda Maria. Anda, saya, kita semua. Mari mewartakan Kristus, mewartakan hidup Kristus berkat Roh Kudus, berkat Bunda Maria dan Santo Yosef. Semoga Anda dan kita semua diberkati oleh Tuhan karena kasih-Nya yang melimpah bagi kita semua dalam nama Bapa,